Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bertemu lagi dengan Ani Abdullah Taufik di channel Ibaska dan pada mapal Nahwu. Karena ini kelas 11, maka Nahwu saja tanpa sorot. Oke, apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama tentunya konsep dari nahwu atau aturan nahwu. Itu kan menarik. Tapi untuk masuk ke situ kita perlu adanya sebuah review dari kelas 10. Di kelas 10 kan kita sudah belajar tuh ada 35 posisi katakan, ada 4 inti, ada mubtada, khobar, fi'il, fa'il, ada 5 keterangan, maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu, dan maf'ul mutlaq. Ada 2 penjelas, barang penjelas tamyiz, kondisi penjelas adalah hal. Kemudian ada 6 pelengkap, isim majrur, mudhof ilaih, ada st, mb, sifat, taukid, ma'tuf, dan badal. Sisanya apa? Sisanya itu adalah untuk setiap kata yang diawali dengan nawasih, isim dan khobarnya. Isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, isim kada, khobar kada, isim ma, khobar ma, dan selanjutnya ada 6 kelompok posisi, ada 6 kelompok nawasih, ada kana, kada, inna, dan ma. Kemudian ada la sama dhanna. Antum perlu mereview ulang apa dari ketentuan ataupun syarat-syarat dari itu semua. Nah, yang jelas kan ada 35 posisi kata atau itu sangat berkaitan erat dengan apa yang akan kita fahami. Nah, apa yang akan kita fahami ini adalah sebuah aturan nahwu. Ulangin, sebuah aturan nahwu. Sebuah konsep dasar dari sebuah i'rab atau aturan nahwu itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya, Anda akan mendatangkan sebuah analogi, sebuah permisalan. Di sini Anda akan mendatangkan 2 tokoh utama. Tokoh yang pertama itu adalah laki-laki dan tokoh yang kedua adalah perempuan. Kita namakan yang pertama itu adalah Wawan, kita namakan yang kedua itu adalah Wiwin. Wawan dan Wiwin, mereka berdua adalah manusia dengan jenis yang berbeda. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan keduanya mempunyai keseharian yang sama. Kesehariannya apa? Walaupun mereka tidak bersama, tapi keseharian yang sama. Kesehariannya apa sih? Kesehariannya adalah mereka selalu berada di tempat yang itu-itu saja. Ada berapa tempat? Di sini ada 4 tempat. Ada masjid, kemudian ada asrama, kemudian ada lapangan, kemudian ada kelas. Oke. Di sini ada masjid, kemudian ada asrama, lapangan, dan kelas. Jadi keduanya itu menempati masjid, asrama, kemudian lapangan dan kelasnya masing-masing. Dan kesehariannya ngapain ya? Nih kesehariannya adalah ketika mereka berdua di masjid, maka mereka punya peran sendiri-sendiri. Misal yang Wawan itu berperan sebagai imam, maka Wiwinnya berperan sebagai makmum. Yang satunya berdress code atau berjubah atau berpakaian dengan ciri khas dengan tanda jubah, sementara yang Wiwin ciri khasnya adalah mukena. Maksudnya adalah kita bisa tahu si dia itu adalah imam dilihat dari penampilannya, dari ciri khasnya. Ketika kita lihat bahwasanya dia menggunakan jubah, kemudian ada pita kuningnya dan semacamnya, kita jadi tahu tuh, oh ini adalah imam kan gitu. Ketika kita lihat dia adalah pakai mukena, kita kemudian bisa menyimpulkan dia adalah seorang makmum. Seperti itulah. Nah, ketika nanti dia pindah, kemudian mereka berdua ada di asramanya masing-masing, maka yang satunya menjadi ketua kamar, yang lainnya menjadi anggota kamar. Yang satunya pakai kaos, yang satunya adalah pakai daster. Yang di belakang di sini ada yang menggunakan jersey ketika berada di lapangan dan ada yang menggunakan kaos. Di atas sini mereka juga punya peran masing-masing. Ketika berada di kelas, maka yang satunya guru dan yang satunya adalah murid. Guru misal bisa diketahui guru dari penampilannya menggunakan jas. Murid bisa diketahui dari penampilannya juga. Penampilannya adalah menggunakan seragam osia. Dan begitu seterusnya setiap harinya.
Kadang satunya di masjid, satunya di asrama, satunya di lapangan, satunya ada di kelasnya masing-masing. Yang jelas kita bisa simpulkan dua hal. Kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya setiap daerah tadi, baik masjid, kelas, asrama, dan tempat main, masjid, asrama, tempat main, kemudian ada kelas, keempatnya mempunyai peran sendiri-sendiri, di dalamnya punya peran yang perlu diambil, peran yang perlu diperankan. Kalau masjid ya peran yang disediakan cuma imam sama makmum. Berarti kalau di asrama peran yang disediakan itu adalah ketua dan anggota. Begitu seterusnya. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya setiap daerah tersebut juga mempunyai aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah setiap orang yang berada di situ harus menggunakan pakaian yang sesuai. Kalau di masjid pakaian yang sesuai ya harus pakai juga. Kalau sedang berada di tempat main ya pakainya kaos ataupun jersey. Kalau nanti sedang berada di kelas ya pakai pakaian yang seharusnya, pakai seragam, sosial ataupun pakai jas misalnya. Itu semuanya sudah ada semuanya. Jadi ada dress code-nya dan ada perannya masing-masing. Nah, kalau antum mengetahui ini semua, sebenarnya nahwu juga sama seperti itu. Sama plot seperti itu. Jadi semua tempat ini baik itu masjid, kemudian ada asrama, kemudian ada tempat main, kemudian ada kelas, dalam nahwunya dinamakan mahallun. Mahallun atau tempat daerah. Itu yang dikenal dalam nahwu, mahallun. Dan di dalam nahwu sendiri ada 4 mahal. Yang pertama adalah rafa', nasab, jar, jazm. Mahal sendiri itu artinya adalah tempat, sinonim dari makanun, mahal. Ada rafa', kemudian ada nasab, kemudian ada jar, dan ada jazm. Sementara peran yang tadi diperankan masing-masing 2 orang tadi dalam istilah nahwunya itu adalah mauqi'un, mauqi'un atau peran, jabatan, posisi kata. Mana yang enak antum ambil. Mau pakai peran boleh, mau pakai jabatan ataupun posisi kata boleh, ambil yang mana terserah. Dan ada berapa peran dalam nahwu? Ada 35. Tadi yang kita review tadi. Nah, 35 itu kemudian dibagi ke rafa', nasab, jar, dan jazm. Walaupun enggak rata, enggak sama rata. Rafa' nanti ada 4 inti. Kemudian di nasabnya ada 5 keterangan dan 2 penjelas. Di jarnya ada 2 pelengkap, isim majrur mudhaf ilaih. Di jazmnya itu nanti ada fi'il mudhari' majzum. Sisanya nanti kita akan bahas. Yang jelas ada mahal dan ada mauqi'un. Mahalnya tadi apa? Mahalnya itu ada rafa', nasab, jar, jazm. Mauqi'nya itu tadi apa ya? Mauqi'nya itu nanti ada misal kata kerja atau pelaku fa'il, atau ada keterangan waktu maf'ul fihi, ada barang penjelas tamyiz, kemudian ada isim majrur, ada perinci isim, ada fi'il manzum. Itu adalah termasuk dari 35 posisi kata. Dan dress code atau jubah atau kostum, pakaian, ciri khas, tanda, kalau dalam nahwu dinamakan alamatun. Alamatun yang artinya adalah tanda ataupun ciri khas, tanda ataupun ciri khas. Maka kita memerlukan 3 istilah. Yang pertama itu adalah mahal, yang kedua adalah mauqi'un, yang ketiga adalah alamatun. Itu yang wajib antum ingat, antum hafalin, antum fahamin. Mahal, mauqi', alamatun. Mahal itu adalah daerah, rafa', nasab, jar, jazm. Mauqi'un itu adalah 35 posisi kata. Alamatun itu adalah harokat akhir. Pada dasarnya aslinya itu adalah cuman harokat akhir saja. Ketika rafa' harokat akhirnya adalah dhammah. Nasab dress code-nya adalah setiap kata yang berada di daerah nasab harus menggunakan fathah. Dan setiap kata yang berada di daerah jar maka menggunakan kasrah. Setiap kata yang berada di daerah jazm maka harus menggunakan sukun. Jadi kalau misal dhahaba Ali ilal masjid, kata al-masjid di sini harokat akhirnya apa? Ciri khasnya apa? Kita harus ngasih dress code yang sesuai itu apa? Maka antum harus tahu posisi katanya apa?
Posisi katanya adalah isim majrur. Isim majrur jar berarti harokatnya adalah kasroh. Ali sendiri apa? Ali pergi ke masjid. Oh, Ali itu pelaku. Pelaku berarti daerahnya ada di rofa dong. Karena dia rofa, maka harokat akhir dari Ali itu adalah dhammah. Dhahaba Aliyun ilal masjidi. Dan itu adalah kalimat yang benar, yang menyesuaikan aturan nahwu. Jadi ada 3 yang antum harus hafalkan. Dan apabila nanti ada orang yang bertanya, misalnya ada yang nanya, Ustaz, terus fungsi dari nahwu itu sendiri apa? Kenapa harus ada nahwu? Fungsinya apa? Ini aneh jawab. Nahwu ketika antum pelajarin, maka tak lepas dari 2 hal. Yang pertama itu adalah output, yang kedua adalah input. Output maksudnya adalah antum memproduksi sesuatu, input antum mendapatkan sesuatu dari sebuah kata. Jadi output sendiri itu adalah menulis atau berbicara. Antum menuangkan apa yang ada di dalam pikiranmu dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah ucapan. Itu namanya output, mengeluarkan. Input itu adalah membaca maupun mendengar. Antum mendapatkan informasi dari sebuah kata. Saya juga ngomong ya, membaca dan mendengar. Ada 2 kemungkinan. Nahwu ketika dia masuknya ke dalam input output, maka tujuannya adalah mengarahkan ke maksud kalimat yang benar. Mengarahkan ke maksud kalimat yang benar. Maksudnya gimana? Jadi ketika antum nulis menggunakan harokat akhir, tujuannya adalah biar orang yang baca, biar orang yang dengerin itu nggak salah faham dengan ucapan kita. Ulangin, biar orang lain gak salah paham dengan ucapan kita. Maka dari itu mushaf itu menggunakan harokat akhir. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar orang itu gak salah paham dengan isi Al-Qur'annya. Semuanya sudah pasti bisa difahamin dari harokatnya, seperti itu. Nah, untuk yang input membaca dan mendengar ini, membaca dan mendengar, nahwu fungsinya apa? Fungsinya adalah memahami maksud kalimat yang benar, memahami maksud kalimat yang benar. Jadi kalau ada sebuah buku seperti ini, buku siapa woi? Membaca buku seperti ini dengan harokat akhir di belakangnya di setiap katanya, antum jadi ketika sudah paham nahwu nih, antum jadi nggak salah paham dengan maksud kalimatnya. Oh ini fathah, oh ini kasroh, oh ini dhammah. Dia punya peran katanya masing-masing. Fathah oh berarti keterangan, bisa bihi ma'hu lahu mutlaqal tamyiz misal. Oh ini dhammah berarti kalau enggak mubtada khabar fi'il fa'il. Oh berarti ini jadi pelakunya. Oh ini adalah keterangannya, ini adalah objeknya, ini adalah pelengkapnya, ini adalah keterangan dan semacamnya. Penjelasnya atau barang penjelasnya ataupun kondisi penjelasnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari harokat akhirnya, kalau itu berkaitan dengan input. Karena ada sebuah ungkapan berbunyi, Anda itu bertanggung jawab atas apa yang Anda ucapkan. Diingat-ingat, Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda ucapkan. Ya walaupun sebenarnya sih kita nggak bertanggung jawab atas apa yang orang fahamin dari yang kita ucapkan. Ahai. Oke, ungkapan yang kedua adalah ketika di sini ada tertulis seperti itu. Ungkapan yang kedua yang terkait dengan input adalah kam min aibin qaulan sahihan wa afatu wal fahmu sakin. Betapa banyak kam min, betapa banyak aibin, pencela, qaulan sahihan, perkataan yang benar, wa afatuhu, tapi ternyata masalah utamanya, penyebab atau cacat utamanya, penyakit utamanya itu adalah al-fahmu sakin, faham yang buruk. Ketika kita ngomong benar, ternyata orang yang nggak belajar nahwu dengerin ucapan kita, akhirnya jadi salah faham. Atau malah kitanya sendiri, kita mendengarkan sesuatu karena nggak paham nahwu, baca tulisan Arab, dengerin orang Arab ngomong, ketika nggak paham nahwu langsung nyolot, langsung nyinyir. Ternyata yang salah adalah kita, karena yang salah adalah kurang pahamnya kita terhadap nahwu. Jadi yang pertama itu biar orang lain nggak salah paham dengan ucapan kita, dan maka yang kedua itu biar kita nggak salah paham dengan ucapan orang lain. Itu adalah fungsi dari nahwu, itu
itu sendiri. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan membahas terkait dengan i'rab, urutan gimana sih cara meng'irab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.